Kepada saya, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak pemacara yang pertama, dan pertanyaan saya ini mengarah kepada pemimpin yang ada secara tiba-tiba. Di sini saya pernah mendapatkan seorang kepala desa di sebuah desa memimpin dan dipilih secara demokrasi. Dan pada saat ada pencalonan DPRD, kepala desa ini mencalon dan jabatan yang didudukinya itu diserahkan kepada salah seorang masyarakat tanpa ada pemilihan dari masyarakat. Dan pertanyaan saya di sini adalah, apakah ini bisa dikatakan pemimpin yang demokrasi, ataukah ini dikatakan ini masuk ke dalam yang namanya pemimpin yang lahir secara tiba-tiba? Terima kasih. Namanya siapa? Hati Bogalino. Di sini saya akan bertanya, tapi menyampaikan ide dan gagasan yang bisa saya pahami. Pertama, saya sangat bersyukur dengan baik kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini. Dan secara pribadi, kalau memang ini bisa dilakukan setiap tahunnya, saya yakin di masa ini akan sangat berpengaruh. Karena kita lakukan tahun ini, tahun depan, dan tahun seterusnya kita lakukan pasti berpengaruh. Karena kalau misalnya nanti tiba masa pemilihan baru kegiatan seperti ini dilakukan, saya pribadi yang ini itu sudah tidak mampat. Dan sekaligus saya juga menyampaikan, kalau bisa kegiatan seperti ini, kalau tidak menyalahi aturan, diarahkan juga terhadap lembaga-lembaga keagamaan, khususnya kepada orang-orang yang mampu berpengaruh seperti pendeta-pendeta yang bisa berkhutbah di jemaat. Kalau perlu, kegiatan seperti itu juga diarahkan untuk membekali mereka menyampaikan kepada masyarakat atau kepada jemaat bahwa pemilu pemilihan yang jujur dan adil harus dilaksanakan. Artinya kalau semua pemimpin-pemimpin yang bisa berpengaruh dibekali dengan cara seperti ini, kegiatan seperti ini, saya pribadi yang ini bahwa mereka tidak akan takut dalam menyampaikan itu. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prianto Lagi. Suatu kesempatan yang luar biasa bisa berada di depan pemateri yang luar biasa pada hari ini. Saya sebenarnya dari awal bertanya-tanya saat melihat tema bahwa ini seminar nasional. Saya berpikir ini mungkin akan diadakan tempat lain atau dan sebagainya. Bahkan saya bela-bela tidak pulang ke rumah tadi, ganti baju dan sebagainya, saya rela menunggu. Tapi setelah di sini saya tahu bahwa nasionalnya itu kan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Minahasa dan sebagainya. Itulah nasional yang sesungguhnya. Pertanyaan saya, Pak, masuk di ini sebenarnya pertanyaan, bisa curhat, bisa ide, bisa gagasan. Karena pada kesempatan ini untuk bisa mencurahkan semuanya, ada 3 hal yang menurut saya yang terjadi di khususnya Kabupaten Mamasa yang selama ini terjadi. Ada 3 P dalam pemilihan umum. Yang pertama itu penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, ini orang-orang yang terlibat, dan ada peluncur. Yang terakhir ini yang paling dominan, Pak, biasa paling ganas. Saingannya juga Bawaslu. Ini yang kalau saya bilang saingannya Bawaslu, cuma bedanya mereka lebih banyak uangnya biasanya karena mereka bagi-bagi dan sebagainya. Itu bukan sudah menjadi rahasia umum lagi. Makanya saya juga sama dengan yang lain bahwa betul-betul mendukung adanya acara ini. Bahkan kalau bisa, Pak, kita adakan semacam di desa-desa. Saya adalah bagian dari salah satu aparat desa, dan terima kasih. Dan saya berharap bahwa sosialisasi ini lebih sering dilakukan. Percuma kita menuntut masyarakat kita untuk menjadi lebih baik, kita tuntut wataknya, kita tuntut untuk bermartabat ketika kita tidak untuk melatih mereka, mempersiapkan mereka dari awal. Dan sebisa mungkin
mungkin Bawaslu juga kalau bisa tidak kalah dari TikTok. Apa yang saya bisa tidak kalah? Artinya di mana-mana ada. Bahwa ketika saya di ruang tertentu, oh yo, pemilu money politik itu bahaya, tidak bagus. Oh iya, karena jalanan rusak saat ini bisa jadi ada karena efek dari money politik itu sendiri. Itu yang saya bilang bahwa sebisa mungkin Bawaslu mulai saat ini hadir di mana-mana. Itulah harapan kami terbesar Pak, karena sebagai agent of change, social control, dan ditambah lagi iron stock, itulah yang memang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa, bahwa kami melihat ada peluang yang memang harus dimanfaatkan oleh Bawaslu dalam hal ini. Terima kasih Pak. Nama saya Abdul Gilbert. Yang pertama, saya sangat setuju dengan penyampaian bapak-bapak pemateri yang mengatakan bahwa demokrasi itu sangat penting. Dan jika ada istilah yang mengatakan NKRI harga mati, maka saya mau menambahkan demokrasi harga mati untuk NKRI. Berbicara tentang demokrasi yang di dalamnya terdapat pemilu, yang saya tahu tentang itu adalah tujuannya sangat mulia, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian menurut saya, lawan terberat dari demokrasi ini adalah praktek politik uang. Sehingga menurut saya, yang menjadi tugas kita yang paling dasar adalah mencari akar politik uang itu. Dan menurut saya, sekalipun kita melaksanakan sosialisasi ribuan kali, kalau kita tidak menemukan akarnya, maka saya mau mengatakan bahwa demokrasi sistemnya akan tetap salah. Dan saya berpikir akar dari politik uang itu adalah dari para calon-calon legislatif dan calon-calon yang lain. Sehingga saya mau mengatakan bahwa selain daripada sosialisasi yang kita laksanakan di kampus ini dan di mana-mana, mungkin akan lebih baik lagi jika kita juga mengawasi para calon itu. Bahkan harus ada tindak tegas kepada calon-calon yang membagikan uang. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena khususnya di kalangan masyarakat yang ekonominya sangat minim, maka uang 100.000 itu sangat berharga. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak uang jika ada uang yang diambil. Dan asal dari uang itu atau akar dari uang itu adalah dari calon. Sehingga mungkin bagus kalau sekali lagi saya mengatakan harus ada tim khusus yang mengawasi para caleg ini. Kemudian jika diizinkan untuk bertanya, saya mau bertanya, peranan mahasiswa ini sangat penting. Saya sangat sependapat dengan Bapak Ibu pemateri yang mengatakan peranan mahasiswa ini sangat penting untuk pemilu yang jujur dan adil, mengawal demokrasi yang bermartabat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, peranan mahasiswa seperti apa yang diharapkan? Kemudian yang kedua, apakah selama ini kita sudah melibatkan dan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk ikut berperan dalam setiap pemilu? Jika sudah, yang menjadi pertanyaan kenapa kami mahasiswa STT, jika ada mungkin hanya beberapa orang. Sehingga saya menawarkan, kalau memang sudah ada selama ini, jadi mari kita tingkatkan, libatkan semua mahasiswa. Jika belum ada, maka baiknya kalau kita melibatkan semua mahasiswa yang ada di setiap daerah, bahkan seluruh Indonesia untuk mengawal pemilu yang ada ke depan. Jadi itu saja, terima kasih. Iya, sebelumnya tadi pertanyaannya sesuai dengan kesepakatan yang tadi itu juga harus ini. Nama saya Fia Kurnia Putri. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa bagi saya pribadi dan juga pasti bagi seluruh teman-teman mahasiswa. Di sini saya ingin memberikan semacam pandangan dan juga ada
mungkin ada pertanyaan yang kurang lebih hampir sama dengan pertanyaan dari saudara saya yang berbicara sebelumnya. Pertanyaannya sebenarnya saya ajukan kepada seluruh narasumber, tetapi karena yang diminta hanya satu, mungkin lebih kepada narasumber yang terakhir, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Jerry. Saya ingin berbicara mulai dari kata demokrasi. Ya, demokrasi yang bermartabat. Seperti tadi dijelaskan, kita semua tahu bahwa salah satu penyakit dalam pemilu yang terjadi dalam negara kita, terkhusus di Kabupaten Mamasa, adalah praktek money politik. Ini yang saya pertanyakan adalah di mana sebenarnya akar permasalahannya, atau siapa sebenarnya yang harus disalahkan dalam praktek money politik ini. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena jika kita berdiskusi langsung dengan masyarakat, masyarakat akan menjawab bahwa kebutuhan hidup menuntut kita untuk melakukan praktek ini. Ketika kita memiliki banyak, ketika masyarakat memiliki banyak kebutuhan, sementara ada uang di depan mata dan itu disodorkan langsung, bagaimana bisa masyarakat menolak? Mungkin tadi Bapak narasumber mengatakan bahwa yang menyebabkan hal ini adalah karena masyarakat lemah. Tetapi apakah hanya masyarakat saja yang harus disalahkan? Bukankah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan money politik ini terus terjadi dalam kehidupan masyarakat? Mungkin dari sisi calon-calon dalam pemilu dan pilkada, mereka juga melakukan itu karena ingin terpilih, karena ingin bersaing. Ya, mungkin ada yang sebenarnya tidak memiliki cukup banyak uang untuk melakukan praktek itu, tetapi karena sangat ingin bersaing sehingga mereka rela melakukan hal-hal apa saja untuk bisa mendapatkan uang sehingga dapat melakukan praktek politik. Dan di balik semua itu, di mana hukum? Kenapa hukum tidak bertindak tegas dalam hal ini? Jadi itu pertanyaan saya. Siapa sebenarnya yang perlu disalahkan dalam masalah ini? Apakah masyarakat yang sangat membutuhkan uang, atau para calon, atau hukum yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal? Ya, ini bukan berarti kita akan mencari-cari kesalahan, tetapi dengan kita mengetahui akar permasalahan seperti yang dikatakan saudara di samping tadi, kita bisa juga dengan seperti kami mahasiswa, dengan mengetahui akar permasalahannya, kita mengetahui bagaimana peran mahasiswa di titik-titik mana mahasiswa harus berperan untuk menyelesaikan persoalan yang satu ini sehingga terwujud pemilu yang jujur dan adil. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari rekan kita via Kode Putri ini betul-betul tajam, setajam silet. Iya, sedikit saya menguji coba juga, sebetulnya saya punya bakat jadi presenter infotainment begitu. Iya, selanjutnya saya persilakan Bapak yang baju biru. Ya, silakan Pak. Putih ya? Ya maaf Pak, saya mau bawa kacamata Pak, di mata saya kalau. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya perkenalkan nama saya Jun. Saya mahasiswa tertua di STM Mamasa. Kebetulan sekarang semester 8 Pak. Agustinus. Saya mahasiswa tapi sekaligus bagian dari masyarakat Kabupaten Mamasa. Itu saya mengatakan bahwa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi mungkin mereka tidak berani mengatakan tidak setuju dengan beberapa penyampaian yang disampaikan bahwa mengenai keterlibatan masyarakat ini dalam partisipasinya dalam pengawasan setiap pemilihan. Tetapi saya berani katakan bahwa saya tidak sependapat dengan itu, karena terkadang para orang politik ini memanfaatkan kelemahan masyarakat ini, Pak, orang lemah dan tidak punya daya. Sedangkan mau melaporkan apa yang terjadi di setiap situasi pemilihan,
mereka tidak berani karena mereka tidak punya daya, apalagi kalau terlibat sebagai kegiatan yang kami lakukan itu kami menyisir berbagai civil society yang ada. Kami masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kepemudaan. Kami lakukan itu karena kami ingin mengajak. Bahkan sebenarnya suasana kita sekarang ini kan tidak sedang mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, soal kita sekarang adalah bagaimana politik uang ini hilang, dan atau kalau hilang mungkin terlalu ambisius ya, terlalu tinggi itu apa? Kan para politisi salah ya sudah pasti salah, karena mereka sumber atau pelaku politik uang. Tadi Pak Fitri sudah cerita soal larangan ya, pengaturannya aja berbeda kan. Misalnya jadi memang politik uang ini sudah lama, tapi mencari solusi hukumnya pun tidak begitu mudah. Karena itu saya mau lebih kepada mari kita didik masyarakat supaya enggak ramah terhadap politik uang. Itu sebetulnya substansi saya, karena aturannya berubah dari satu undang-undang pemilu dan satu undang-undang pilkada ke undang-undang pilkada lain, tetap aja prakteknya ada, kan gitu. Nah, salah satu yang sering kita kampanyekan adalah kalau Anda menemukan praktek politik uang atau menemukan salah satu pasangan atau caleg melakukan politik uang, kita selalu bilang itu tandanya Anda nggak boleh pilih dia. Karena ini orang penjahat, dan pelaku kejahatan politik uang itu kan kejahatan ya. Nah, kalau kejahatan pelakunya penjahat. Nah, karena itu gampang aja kalau kita mau dan kita punya komitmen sebagai pemilih, pelaku politik uang itu penjahat, dan karena itu salah satu persyaratan saya nggak akan pilih dia dalam pemilu atau pilkada. Mau nggak? Gitu aja, logika itu dibalik-balik, tapi prakteknya tidak begitu mudah karena itu tadi. Kalau saya mengatakan yang seperti tadi, ya semua orang paham, mahasiswa paham sampai rakyat itu pasti paham itu. Tapi melakukannya tidak mudah. Kenapa? Karena kapasitas negosiasi politik masyarakat lemah sekali. Gitu loh, lemah. Ini yang harus kita bangun kesadarannya. Harus kita perkuat supaya naik ya. Jadi ketika datang dengan gampangnya dibilang saya nggak mau politik uang, dan saya ini menjadi tanda saya nggak akan pilih Anda. Kalau mau lebih maju lagi, laporkan langsung ke Bawaslu sebagaimana tadi Pak Fitri bilang prosedurnya. Kan itu ya. Jadi menghukum para pelaku politik uang itu ya dengan tidak memilih mereka. Meskipun pelakunya datang tim sukses, kan dia tidak bagian resmi dari tim sukses itu. Kalau datang kan tetap dia ini uang dari calon ini ya. Kan titip nama nih. Nah, ketika titip nama itu salah satu, disitulah Anda harus mengatakan dalam diri Anda orang ini penjahat. Kita ada di perempuan tadi ya. Kalau desa itu sudah masuk rezim pemerintahan. Jadi rezim pemerintahan itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa. Semua level ini wajib dipilih secara langsung. Presiden dipilih secara langsung, gubernur dipilih secara langsung, bupati atau wali kota dipilih secara langsung, dan kepala desa dipilih secara langsung juga. Yang nggak dipilih secara langsung itu cuma camat. Kalau camat itu ditunjuk oleh bupati. Karena tugasnya adalah melakukan koordinasi dan juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas bupati ataupun wali kota. Karena itu harus ada pemilihan di kepala desa itu. Nah, karena sifatnya pemilihan, tentu saja biasanya ada dua pasangan. Ada kepala desa, wakil kepala desa, kira-kira gitu. Jadi paket itu biasanya. Karena hukum dari pemilu itu nggak memilih satu, tapi memilih dua. Nah, saya tidak tahu kasusnya seperti yang diterima tadi, tapi boleh jadi kepala desanya ini kemudian berhenti, entah karena apapun ya,
dia berhenti karena sakit atau berhenti karena tadi naik jabatan gitu ya, sehingga nggak mungkin lagi mengemban tugasnya sebagai kepala desa, ya asumsinya otomatis digantikan oleh wakilnya. Itu pertama. Tapi kalau tidak ada wakilnya, ya mestinya dilakukan pemilu kepala desa ulang untuk memilih kembali kepala desa yang baru di daerah itu. Nah, kalau tidak ada pemilu kepala desa di daerah itu, asumsinya nih, ini asumsi. Tapi karena tadi saya belum jelas apa peristiwanya, ya tentu saja kepala daerah yang bersangkutan tidak bisa disahkan oleh negara. Nah, artinya haknya sebagai kepala desa nggak diberikan negara, tunjangannya, bahkan tentu saja hak-hak desa. Salah satunya hak desa itu kan dana negara yang bersifat 1 miliar, kan ada namanya dana desa sekarang. Kalau nggak ada kepala desa, karena nggak ada tanggung jawab desanya gitu. Nah, saya tidak tahu dia kasusnya seperti apa, kenapa bisa muncul tiba-tiba gitu, karena secara teori, secara aturan nggak boleh itu terjadi. Artinya kalau kepala desanya mangkat, berhenti, ya diganti oleh wakilnya. Kalau nggak ada wakilnya di daerah itu, ya tentu dilakukan pemilu berikutnya ya untuk memilih calon kepala desa. Kalau ternyata tidak dipilih sesuai dengan mekanisme itu, bisa saja diangkat namanya PLT, pejabat kepala desa. Nah, pejabat kepala desa ini tentu saja di bawah bupati ataupun wali kota. Nah, cuma kewenangannya nggak akan sama seperti kewenangan sebagai kepala desa, karena dia sifatnya menjadi administrator, itu mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kepala desa yang mangkat. Saya nggak tahu kasusnya deh, dari situ aja nanti dipelajari. Saya tertarik tadi dengan idenya ada tidak, apa namanya? Ya, musafir dari mana deh? Gitu ya. Benar, itulah yang saya maksudkan tadi, partisipasi itu gitu loh. Kalau Bawaslu nggak punya duit, harus didanai sendiri-sendiri oleh kita. Jadi jangan tergantung ada duit dulu baru bekerja. Kalau kita cara berpikirnya dulu begitu dengan Bung Zeri, reformasi ini nggak jalan. Reformasi ini saya meninggalkan kuliah, meninggalkan masa muda saya, kira-kira gitu ya. Saya telah selesai kuliah sama dengan Bung Zeri. Bung Zeri itu berapa tahun? 5 tahun. Saya 9 tahun S1. Orang S1 ini, orang 9 tahun itu sudah dokter tuh. S1, S2, S3 ya kan. Saya 9 tahun itu S1. Akibatnya malah saya sekolah sekarang, malah kuliah gitu. Karena udah terlalu lama S1 itu gitu. Udah malas S2, S3 ini udah malas saya. Kenapa gitu? Karena kalau saya rajin kuliah seperti kawan-kawan yang lain, nggak ada aktivis juga yang melawan Soeharto. Gitu loh. Meninggalkan kuliah, hampir tiap hari kayak saat saya kerja saya cuma demo, macam-macam isinya demo. Demonstrasi. Kalau cap komunis macam-macam udah biasa lah di lambangkan kita saat itu. Nggak peduli saya, karena saya menginginkan demokrasi. Saya kan di filsafat. Ya, manusia itu berharga kalau dia bebas itu di dalam filsafat. Kalau dia nggak bebas, ya bukan manusia namanya gitu loh. Makanya kalau saya ini bukan kalian dulu saja, dan kalian bisa berbeda. Kalau saya dipilih mau makan apa mau bebas, saya pilih bebas bukan pilih makan. Nggak artinya saya kenyang, tapi nggak ada kebebasan. Dan kira-kira gitu. Kalau saya gitu, saya lebih baik lapar tapi bebas daripada kenyang tapi terkungkung. Ya, burung itu makannya luar biasa, tapi di dalam sangka lapar kenyang bagi dia. Benar nggak kira-kira gitu? Saya nggak mau hidup seperti burung. Saya hidup seperti manusia, dan kekayaan manusia itu adalah kebebasannya. Dalam teori Islam itu jelas ya, hampir sama lah menurut saya di agama-agama samawi itu. Yang membedakan kita dengan jin itu salah, cuma satu. Jin itu disetel oleh Tuhan untuk selalu bertolak belakang dengan keinginan Tuhan, kan kira-kira gitu. Benar nggak? Jadi kalau kalian cari makhluk yang sukanya melawan Tuhan, namanya jin, karena dia ditakdirkan untuk itu. Tapi kalau kalian cari makhluk yang hanya mengenal apa kata Tuhan, namanya malaikat. Benar nggak? Dia nggak mengenal istilah melawan kehendak Tuhan, mesti tunduk pada kehendak Tuhan.
namanya malaikat. Tapi kalau kalian mau cari yang berbeda dari dua makhluk ini, makhluk yang nggak tunduk pada kemauan Tuhan namanya jin, makhluk yang hanya bisa tunduk pada kemauan Tuhan namanya malaikat, itu namanya manusia. Manusia itu dia bisa tunduk, bisa melawan. Dan itulah takdir terbesar dari manusia, menentukan apakah ia tunduk, apakah ia melawan. Nah, saya sudah diberi kesempatan oleh Tuhan bahkan untuk percaya dan tidak percaya pada firman-Nya, kan kira-kira gitu. Masa kalau negara saya takut kepada Tuhan saya nggak, Tuhan saja memberi saya kebebasan memilih, kok kepada negara tidak memberi saya kebebasan? Ya salah negara itu gitu loh. Tuhan yang menciptakan saya, memberi saya kebebasan. Lo mau percaya sama saya silahkan, nggak percaya sama saya juga silahkan, kira-kira gitu. Cuma tanggung resikonya. Kalau lo nggak percaya, lo masuk neraka, kan kira-kira gitu ya. Kalau lo percaya, lo masuk surga. Saya pilih ini. Lah, yang memberi hidup dan kehidupan saya saja membebaskan saya, kok tiba-tiba negara mematok saya, kamu hanya boleh begini. Apaan nih? Saya lawan lo, kan kira-kira. Tuhan aja membebaskan saya, kok tamu-tamu menghukum saya? Jadi makhluk yang nggak mau keluar dari kebebasan itu, ya kehilangan kemartabatannya. Nah itulah kerja saya, karena saya di filsafat, ya saya melawan rezim Orde Baru. Karena dia maunya kita tunduk pada maunya dia, kan kira gitu. Semua aturan di zaman Orde Baru itu semua pakai aturan, cuma aturannya ditentukan sendiri oleh presiden gitu. Kalau dia mau bilang semua rumah kuning, wow, mobilisasi terjadi di mana-mana saat itu ya. Masih ingat Bapak tuh kan? Sekolah kuning, rumah ibadah kuning. Itu persis menjelang pemilu tahun 1997 seingat saya. Kuningisasi terjadi. Saya lawan. Ya kan? Dosen-dosen saya, maksud saya kan dosen-dosen saya saat itu di YN masih saat itu ya. Buat olahraga pagi, senam pagi gitu ya. Bajunya kuning semua. Menjelang pemilu tahun 97. Wah saya demo. Yang demo cuma saya sendiri. Gak peduli saya. Menentang kenapa guru-guru, dosen-dosen seragam menggunakan kaos kuning menjelang pemilu tahun 97. Dan kuning itu identik dengan Orde Baru. Wah, gara-gara itu kadang-kadang ya saya gak lolos ke kuliah. Dan saya merasa puas. Puasnya kenapa? Karena saya sekarang menjadi diri saya. Saya mau apa ya tergantung saya, bukan tergantung pemerintah. Nah, adik-adik juga begitu. Masa muda itu enaknya di situ. Kalau sekarang saya nggak berani. Bung Jerry ke mama saya, kalau mahasiswa dulu segala cara, bagaimana cara saya sampai ke Makassar. Kalau sekarang nggak bisa. Tiket harus beres sendiri. Pulang pergi harus yang paling-paling tiketnya, saya bilang. Ini udah tua soalnya. Kalau masih masa muda, datang undangan, saya masih ingat. Datang undangan dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saya naik kapal laut. Ya kan? Yang kita cuma di jet aja. Gak peduli. Naik kereta api, masih ingat ya, Jakarta sampai Surabaya misalnya. Begitu datang tukang tiketnya, apa namanya, apa ini? Ya, naik ke atas ini darinya, dia keluar masuk lagi karena ada tiket. Tapi kita harus Surabaya karena ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa. Yang saya mau katakan, jangan berpikir bergerak karena uang. Karena kalian bergerak dengan uang itu partai namanya. Aktivis itu bergerak karena ide, bukan karena uang. Anda sudah punya ide bagus tuh, jangan tunggu Bawaslu kasih duit. Nah, gitu ya. Jangan tunggu KPU Bawaslu kasih duit. Anda buat sendiri. Pakai blog di media sosial. Blog, apa namanya? Blog mahasiswa memasak anti politik uang. Betul tuh, idenya bagus banget. Nanti datang ke apa namanya ini jalan-jalannya rusak-rusak itu. Nari-nari ada di situ. Ini karena politik uang ya. Silahkan di media sosial. Betul, kan? Betul itu. Nah, yang sekarang yang paling populer itu yang viral itu kan
tari SpongeBob, apa namanya dia? SpongeBob apa? SpongeBob Challenge ya, yang nari begini ya. Itu sampai ke Malaysia dan Singapura itu populer banget. Anda bisa bayangkan, gitu-gitu aja orang bisa populer, masuk TV gara-gara gitu. Cuma modal begini-begini aja dia. Masuk TV. Itu gak ada gunanya kan sebetulnya tuh. Gak ada gunanya gitu. Nah, Anda pakailah itu media sosial itu untuk membangkitkan perlawanan dan pengawasan terhadap pemerintah yang abai melaksanakan tugas dan kewajiban. Datang Anda ke sekolah-sekolah yang besar, sekolah yang saklok. Ini sekolah rusak, politik uang dan seterusnya. Ayo kita mulai dari SDP. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia untuk sama-sama mengawasi